Halo, perkenalkan nama saya Helena Marsha. Di sini saya akan menjelaskan tentang thermal comfort. Nah, apa itu kenyamanan thermal? Kenyamanan didefinisikan sebagai kondisi pikiran yang mengekspresikan kepuasan terhadap lingkungan thermal yang membutuhkan evaluasi subjektif. Itu menurut Ashray 1997. Nah, faktor yang mempengaruhi kenyamanan thermal yaitu temperatur udara, temperatur radian, kelembapan udara, kecepatan angin, insulasi pakaian, serta aktivitas. Panas dan suhu adalah konsep yang penting bagi kita semua setiap hari. Bagaimana kita berpakaian di pagi hari tergantung apakah hari itu panas atau dingin. Studi tentang panas dan suhu adalah bagian dari bidang fisika yang dikenal sebagai termodinamika. Bunyi hukum pertama termodinamika, energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah bentuknya saja. Sedangkan termodinamika yang kedua yaitu kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Perpindahan panas terjadi hanya dengan 3 metode: konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah proses perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan bagian-bagian zat itu. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat penghantar yang disertai dengan perpindahan bagian zat itu. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan zat perantara, biasanya disertai oleh cahaya. Selanjutnya, thermal passive control design. Kontrol thermal pasif mencondong ke arah penggunaan energi alami seperti sinar matahari, angin untuk menciptakan living space dengan meminimalisir konsumsi energi. Pada iklim yang memiliki perbedaan suhu besar, pengendalian insulasi thermal pada selubung merupakan hal yang penting. Passive solar heating adalah bentuk paling sederhananya, ialah jendela yang menghadap ke arah khatulistiwa. Sistem pemanas surya lainnya dapat ditemukan di rumah kaca. Hal ini dianggap sebagai perluasan celah udara. Alat yang paling penting untuk mengontrol thermal pasif yaitu adalah efek massa. Untuk menghasilkan total aliran udara maksimum melalui satu ruang, bukaan masuk dan keluar harus dibuat sebesar mungkin. Bukaan saluran masuk akan menentukan arah aliran udara masuk. Untuk mendapat kecepatan udara lokal maksimum, bukaan saluran harus masuk jauh lebih kecil daripada saluran keluar. Ada 4 climate design atau archetypes, yaitu iklim dingin, iklim sedang, iklim panas kering, dan iklim hangat lembab. Yang selanjutnya adalah thermal behavior of buildings. Thermal behavior meliputi solar control dan shading design. Adapun variabel untuk mengatur radiasi dari luar ruangan dengan SHG atau solar heat gain, ventilasi, insulasi, dan thermal bridge. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi thermal behavior. Yang pertama itu insulasi. Kualitas insulasi bangunan sangat mempengaruhi kemampuan bangunan untuk mempertahankan suhu internal yang nyaman. Yang kedua yaitu ventilasi. Sistem ventilasi yang efektif dapat membantu mengatur aliran udara dalam bangunan, menghilangkan panas berlebihan dan menjaga keseimbangan suhu. Yang ketiga yaitu materi bangunan. Yang keempat ada orientasi bangunan, yaitu cara bangunan diorientasikan terhadap matahari. Yang kelima adalah sistem HVAC atau Heating, Ventilation, and Air Conditioning, yaitu penggunaan sistem HVAC yang efisien dapat membantu mengatur suhu dan kenyamanan dalam bangunan. Nah, mungkin saja itu yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.